Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para pengurus Masjid Umar bin Khattab yang di bawah pimpinan Al-Mukarram Bapak Ustaz Andi dan Umi, pengurus RW, pengurus RT yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya saya hormati dan saya banggakan. Para ibu, para bapak, adik-adik, baik yang putra maupun yang putri, yang mudah-mudahan kita semua pada sore hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada sore menjelang maghrib ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan berkah ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka kafilul yatim, dalam rangka buka puasa bersama juga. Maka mudah-mudahan semua rangkaian acara kita ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada anak yatim, cinta kepada Allah, dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga hadirnya kita semua menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita dan Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya minal zulumati ilan nur au minad dhalalati ilal huda. Dari zaman jahiliyah, dari zaman di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup, sekarang perempuan dimuliakan 3 kali lipat, 3 derajat dibandingkan laki-laki. Itu berkat adanya Islam, berkat perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi rupanya di zaman sosmed ini, di zaman TikTok, IG, YouTube, rupanya perempuan sudah mulai merendahkan dirinya sendiri dengan tampil yang mengundang laki-laki yang tidak baik. Maka mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita, penerus kita, anak yatim kita menjadi anak yatim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, adik-adik yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kalau ditanya adik-adik pada puasa enggak deh? Puasa full atau puasa setengah hari? Alhamdulillah. Ya kalau yang belum balik dia puasa setengah hari, itu pendidikan buat dia. Kalau yang full belum balik, maka pahalanya buat orang tuanya. Kalau yang sudah meninggal, maka orang tuanya, gurunya yang ngedidik dapat bagian pahala. Baru dapat pahala si anak itu ketika dia sudah balik. Makanya ketika anak kecil belum balik dia meninggal, maka ketika dia wafat tidak mendapatkan hisab Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika dia balik, dia mukallaf, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka ada hisab Allah di situ. Disitulah nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atau ke dalam nerakanya Allah sebab amal perbuatan dia sendiri. Karena kita masih berada bulan Ramadan, maka perlu kita sampaikan ke adik-adik bahwa bulan Ramadan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad ini, untuk kita ini, umat Islam ini, maka wajib bagi kita mencintai bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kata Allah, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah 12 syahran. Ada 12. Dulu sebelum Islam turun, orang-orang ini menganut paham bahwa bulan itu ada 13. Maka ketika Allah turunkan ayat ini, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka bulan yang kita kenal sekarang seperti apa yang ada di dalam Quran, berjumlah 12. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Maka dari semua bulan-bulan yang telah Allah sebutkan tadi, 12 syahran, hanya ada satu bulan yang Allah sebut namanya. Tidak ada dalam Quran bulan Muharram, Bu. Pak, tidak ada bulan Dzulqa'dah, bahkan bulan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak disebutkan bulannya. Dzulhijjah tidak ada. Tetapi ketika Allah nyebut bulan Ramadan, Allah sebut langsung Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, di mana bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau sudah Allah sebut namanya di dalam Quran, kemungkinan dua. Satu, cakep banget, baik banget, istimewa banget. Nah, yang kedua, jelek banget atau buruk banget. Manusia yang buruk yang pernah Allah ciptakan, yaitu Fir'aun. Ada nggak namanya dalam Quran? Salah satu keburukan Fir'aun bukan cuma sekedar zalim sama orang, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan bahwa kata Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu iblis langsung terperanjat ketika Fir'aun ngomong begitu. Langsung kaget. Ibarat ngopi langsung kesembur ngopinya. Kenapa? Karena iblis yang kufur kepada Allah saja, biangnya orang-orang yang jahat, makhluk-makhluk yang jahat, nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Jadi iblis walaupun jahat, ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam diturunkan ke alam dunia, iblis diusir dari surga, maka iblis meminta beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah, ya Allah, tangguhkan kematian saya dan keturunan saya sampai hari kiamat. Maka Allah tangguhkan, Allah kabulkan permintaan iblis. Permintaan iblis yang berikutnya adalah diizinkan dia dan anak keturunannya tinggal di peredaran darah manusia, untuk menyakiti manusia, untuk mengganggu anak manusia. Maka ada penyakit yang disebut dengan penyakit non medis. Penyakit-penyakit non medis itu penyakit yang kalau dicek lewat X-ray, lewat alat-alat medis nggak kedetek, tapi penyakitnya kelihatan. Kalau kita ke dokter nggak kelihatan penyakitnya. Tiba-tiba kebakar, dicek sehat, tensi sehat,
darah normal, yang lain normal. Maka ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh iblis, setan dan keturunan-keturunannya. Karena Allah mengizinkan dia dan keturunannya untuk mengakses tubuh kita, darah kita, saraf kita untuk dikuasai, untuk disakiti, bahkan untuk dikontrol. Maka ada manusia-manusia yang kelakuannya kayak setan. Kalau dibeset ada bukan. Kata Allah, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, yang membisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas, di dada manusia, di hati manusia, minal jinnati wan nas. Golongan itu ada yang dari bangsa jin, ada yang dari bangsa manusia. Lo ke masjid mulu kayak santri, kayak kiai, kayak ustad. Gara-gara dikata begitu malu ke masjid. Gara-gara dikata gitu takut ke masjid. Takut dibilang alim banget. Takut dibilang santri banget. Takut dibilang ustazah banget. Gara-gara dikata takut paling santri. Yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu? Tadi manusia. Yang kedua jin, setan. Jadi kalau ada orang ngomong setan, definisinya setan itu bisa golongan manusia, bisa golongan jin. Pokoknya kalau dia kufur kepada Allah, ngajak kekufuran, ngajak kemaksiatan, kalau dia setan, kalaupun dia manusia, dia disebut setan. Bukan yang lagi nongkrong di atas puunan malam-malam pakai baju putih. Ya, itu namanya hantu. Kalau setan dari golongan jin, dari golongan manusia, dia kufur kepada Allah dan dia ngajak kekufuran, itu namanya setan. Nah, dia bisa mengakses tubuh manusia. Bahkan ada manusia yang kerasukan karena ternyata saraf-sarafnya telah dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Allah turunkan syariat Islam, Allah turunkan Quran, Allah turunkan sholat, Allah turunkan puasa. Sehingga dengan syariat Allah itu ada yang disebut dengan junnah. As-siyamu junnatun lil mu'minin. Puasa itu perisai. Nah, perisai inilah yang kalau kita kerjakan puasa, kerjakan sholat, kerjakan qiyamul lail, baca Quran, perisainya makin besar. Setan-setan yang mau ganggu kita, nyakitin kita, ngasih penyakit, maka Allah jagain kita. Bahkan ada satu riwayat yang menceritakan kalau Sayyidina Umar itu lewat, tepakannya aja setan takut. Karena saking tingginya takwa Sayyidina Umar. Jadi boro-boro dia mau ganggu Umar, boro-boro dia mau masuk ke darahnya Sayyidina Umar, dia ngelihat tepakannya aja dia takut, apalagi ngelihat jogrogannya. Maka ketika kita meninggalkan syariat Allah, kita ninggalin puasa Ramadan, kita enggak sholat, sesungguhnya kita sedang menghancurkan dinding penghalang antara kita dengan setan. Sesungguhnya kita sedang membuka pintu agar kita disakiti oleh setan. Sesungguhnya kita sedang membuka celah agar setan mengajak kita untuk kufur kepada Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu bersyukur buat kita. Ya, dari kecil dididik, dari kecil diajarin bagaimana sholat, bagaimana puasa. Gak apa-apa puasa Ramadan setengah hari kalau belum balik. Untuk pembelajaran. Kalau sudah biasa tahun ini, tahun depan insya Allah bisa full. Kalau sudah full, maka mudah-mudahan
kita menjadi generasi-generasi muslim yang terbaik. Itu yang pertama, bahwa bulan Ramadan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, berarti bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad umur 38 tahun, beliau sudah mulai bertahanus di Gua Hira. Jadi ada satu ketika beliau merasakan kegelisahan, kegundahan hati, ketidaknyamanan dengan keramaian kota Mekah. Ada satu kerinduan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka di usia 38 beliau menyendiri di Gua Hira. Beliau beribadah, beliau puasa, beliau zikir. Di usia 39 juga sama. Beliau bertahanus ke Gua Hira, beliau menyendiri, beliau membersihkan diri beliau. Tetapi di usia 40 itulah kemudian ketika beliau bertahanus di Gua Hira, Allah turunkan, Allah utus malaikat terbaiknya bernama Jibril alaihissalam untuk turun membawa wahyu pertama. Apa wahyu yang pertama, adik-adik tahu? Surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pinter. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ketika Allah utus malaikat Jibril untuk membawa wahyu pertama, Iqra ma ana biqari. Kata malaikat Jibril, bacalah, saya nggak bisa baca. Karena kita tahu sejarah Nabi kita, beliau seorang yang buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Sampai yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, langsung nyambung Nabi kita. Maksudnya suruh ngikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah surah pertama dari ayat 1 sampai ayat 5 ketika usia beliau mencapai umur 40 tahun. Beliau bertahanus di Gua Hira dan pada saat itu terjadi pada bulan Ramadan. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar itu dihitung pahalanya, kebaikannya sama dengan alfi syahr. 1000 bulan. Ketika itu Nabi kita sedang menyampaikan hadis ini. Beliau menceritakan bahwa di kalangan Bani Israel ada orang yang umurnya sampai rata-rata 80 tahun. Kalau malam dia ibadah, kalau dia malam dia tahajud, kalau malam dia nangis, cengeng, minta ampun kepada Allah. Tapi siangnya dia berperang, berjihad di jalan Allah bagaikan singa Allah. Enggak ada takutnya sama sekali. Umurnya 80 tahun rata-rata. Umur umat kita atau umat Nabi kita rata-rata baina sittin wa sab'in. Jadi umur umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 70 tahun karena Nabi kita umur 63, berarti Allah kasih bonus 7 tahun. Dikasih umur 63 tahun berarti impas sama dengan umur Nabi kita. La ya'sunallaha tarfata ainin. Jadi Bani Israel itu, Bu, Pak, umurnya panjang,
Malamnya ibadah, paginya jihad, siangnya jihad, sorenya jihad. Kalau pulang malam, cengengnya minta ampun di hadapan Allah. Bertadarru, khusyuk, minta ampun, menangisi dosa-dosanya. Padahal kata Nabi, la ya'sunallaha tarfata ain. Enggak ada maksiatnya walaupun sekedip mata. Tapi kalau malam nangisnya bukan main, seolah-olah dosanya segunung. Lah kalau kita keluar rumah dosa, ketemu temen ngobrolin temen dosa, yang didengar gibah dosa lagi. Lagi puasa juga nggak takut, yang diomongin tetangganya juga. Udah dosa mulu, tapi malam lagi sholat nggak ada perasaan bahwa kita punya dosa. Nggak ada nangis-nangisnya, menyesali perbuatan kita. Rata-rata kita umurnya udah tua, tapi nggak merasa bahwa diri kita bakal dipanggil oleh Allah. Kita berasa bahwa umur kita masih muda, pengen lebih panjang lagi umurnya. Maka kalau kita qiyamul lail, nggak ada perasaan bahwa ya Allah, dosa saya ini banyak, ampuni dosa saya. Tapi Bani Israel tadi, Pak, umurnya 80 tahun, 90 tahun, 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, kurang 50 tahun. Nabi Adam rata-rata 1000 tahun umatnya. Panjang-panjang. Tetapi salah satu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad menceritakan kisah ini, sahabat sedih, ya Rasul, kita kan pendek-pendek umurnya. Ibadah kita juga sedikit. Belum kepotong sama dagang, sama kerja, sama ngurusin anak. Kalau perempuan nyusuin, perempuan nifas, kapan mau ibadah? Perempuan haid, kepotong. Yang tadinya 60 tahun, tidak semuanya dipakai buat ibadah. Sedih sahabat. Aisyah sedih. Tapi kemudian Allah turunkan ayat ini, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tenang. Ada satu malam yang istimewa di bulan Ramadan, yang kalau kamu dapat malam itu, maka ibadah kamu seolah-olah seperti 1000 bulan. Yang kalau kita konversi ke tahun menjadi 83 tahun. Setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar. Tahun ini dapat, tahun depan tak dapat, tahun berikutnya dapat. Amin. Maka cukuplah kita mengharap ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita banyak, umur kita pendek. Ya kita kan nggak tahu betul standarnya umur kita 63 tahun. Tetapi kan itu bukan patokan baku. Ada yang masih kecil, udah Allah cabut umurnya. Masih muda. Ada yang udah tua banget, Allah nggak cabut-cabut umurnya. Maka bersyukurlah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan sampai saat ini kita masih merasakan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan. Ada satu kisi-kisi yang dijelaskan oleh Nabi tentang kapan terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar. Kata beliau bahwa Lailatul Qadar itu, ini beliau cerita, jadi waktu itu beliau ingin menceritakan bahwa Lailatul Qadar itu nih malam ini. Tapi karena lagi ribut sahabat, lagi cekcok, kata beliau, nih gara-gara kalian cekcok, saya cuma nyampein kisi-kisinya aja. Bahwa Ramadan akan diturunkan setiap bulannya Lailatul Qadar, setiap tahunnya Lailatul Qadar. Tetapi Lailatul Qadarnya akan terjadi pada malam-malam ganjil. Kemudian yang kedua, malam-malam ganjilnya juga akan terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf di masjid ketika Ramadan, tanggal 21 Ramadan
sampai dengan akhir Ramadan, sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21, 23, 25, 29. Bahkan di dalam kitab Imam Ghazali, kalau awal puasa itu malam Jumat, maka nanti Lailatul Qadarnya malam 29. Sampai begitu. Mungkin ulama-ulama dulu saking banyaknya yang melihat peristiwa-peristiwa Lailatul Qadar. Wallahu alam, karena dulu banyak para wali Allah. Ala inna waliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa para wali Allah itu tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi puasa itu levelnya ada 3. Ada yang al-awam. Nah, ini kita, Pak. Orang yang puasanya nahan lapar dan nahan haus. Jadi kalau ada orang yang puasanya cuma nahan lapar dan haus doang, maksiatnya masih jalan, melihat yang cakep-cakep masih ser-seran, ngomongin tetangga masih demen, ngutang masih demen, tapi nggak mau dibayar, maka kita tergolong kepada orang-orang yang shaumul awam. Puasanya orang awam, orang umum. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Yaitu puasa orang yang bukan cuman perutnya doang dijaga, ditahan dari rasa lapar, ditahan dari rasa haus, tapi mulutnya, kupingnya, matanya, auratnya semua dijaga agar terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khawas. Yang ketiga, khawasul khawas, bahwa semua ini dia lakukan, bahwa tidak ada yang dia lakukan kecuali dengan kekuatan yang telah Allah berikan, dan ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngerasa bahwa kita mampu puasa karena kekuatan kita, karena niat kita yang kuat, padahal sesungguhnya kuatnya puasa kita, kuatnya ibadah kita karena telah Allah kuatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, puasa khawasul khawas itu untuk para wali-waliullah yang tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan sedikit-sedikit dari puasa awam naik ke puasa khawas. Maka mudah-mudahan dari khawas bisa jadi khawasul khawas. Wallahu a'lam bishawab. Siapa tahu tahun ini puasa kita lebih baik daripada yang kemarin. Insyaallah tahun depan ibadah Ramadan kita lebih baik daripada ibadah Ramadan kita tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau terlalu panjang apa yang saya sampaikan dan terlalu banyak ngalor ngidulnya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, baik buat saya, buat adik-adik, buat bapak dan ibu semua yang hadir. Mari sama-sama kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Kita niatin diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, suami kita, istri kita, maka mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas kepada Allah, yang ibadahnya diterima karena Allah, yang kita juga dijaga dari gangguan setan, dari godaan setan, dari perdaya nafsu kita. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.